Hai Sobat Album Cerita, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Hari ini kita akan membahas kejadian mengerikan kisah nyata yang terjadi di Jakarta pada tahun 2022 tentang tewasnya jasad driver taksi online yang sudah tewas di dalam mobil dengan 18 tikaman di badannya. Bagaimana kisahnya? Tapi sebelum itu subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan updatean dari channel ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Dari kasus ini kita akan mengenal pria bernama Haris. Haris adalah seorang anggota Polri yang bertugas di Satuan Elit Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Jakarta Selatan. Meski berasal dari unit yang cukup bergengsi dan terhormat, Haris ternyata memiliki sisi kelam yang selama ini ia sembunyikan. Ia ternyata kecanduan judoi, kecanduan yang membawanya pada jurang kehancuran. Akibat kecanduannya, Haris terlilit hutang, hampir 900 juta rupiah. Ia berutang kepada bank, bahkan meminjam dari rekan-rekannya sesama polisi. Kondisinya semakin memburuk di tahun 2022, hingga akhirnya ia mendapat teguran tertulis dan sempat menjalani sidang etik. Tapi teguran itu tak membuatnya jera. Diam-diam Haris tetap berjudi, dan dari situlah awal dari tragedi ini bermula. Awal Januari 2023, kakak Haris yang tinggal di Sumatera menghubunginya dan meminta tolong dicarikan mobil bekas di Jakarta. Haris yang saat itu sedang sangat butuh uang, justru melihat permintaan itu sebagai peluang untuk menipu. Ia mengatakan telah menemukan Daihatsu Terios tahun 2019 yang dijual seharga 110 juta, tapi pemiliknya meminta DP sebesar 90 juta. Lalu kakaknya percaya dan langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Haris. Tanpa pernah benar-benar mencari mobil, Haris justru menghabiskan seluruh uang tersebut untuk berjudi. Dalam hitungan jam, uang kakaknya ludes tak bersisa. Ketika ditanya soal mobil, Haris berbohong dan mengatakan mobil sudah dibeli dan akan dikirim ke Jambi. Kakaknya pun meminta mobil tersebut segera dikirim. Haris yang terdesak dan panik, dia pun mulai menyusun rencana gila. Ia berniat merampok taksi online demi mendapatkan mobil pengganti. Pada malam Sabtu, pukul 10 malam, 21 Januari 2023, setelah pulang dinas, Haris berangkat dari rumah menuju kawasan Kelapa II Depok untuk mencari target. Ia sempat membeli sangkur seharga 200.000. Namun, karena tak menemukan target, ia memarkirkan motornya di terminal Kampung Rambutan dan melanjutkan perjalanan dengan Transjakarta dan berharap bisa mencari korban di pusat kota. Namun keberanian Haris naik turun. Berkali-kali ia gagal melancarkan aksinya karena ragu dan takut. Bahkan setelah mencoba 3 kali, ia tetap belum sanggup melakukannya. Pada pukul 2 dini hari, ia pun kembali ke terminal dan sempat tidur di halte karena kelelahan. Namun keesokan paginya, setelah dipaksa oleh keadaan, Haris kembali melanjutkan niat jahatnya. Pada pukul 3 dini hari, di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Haris menemukan taksi online berjenis Avanza berwarna merah yang sedang ngetem. Supirnya adalah bernama Pak Sony, pria 59 tahun, yang tak curiga sedikit pun. Lalu Haris minta diantar ke perumahan Bukit Cengkeh di Depok tanpa memakai aplikasi. Dalam perjalanan, Haris sempat beberapa kali meminta berhenti, pura-pura mencari teman dan pergi ke ATM. Padahal dia hanya memastikan lokasi yang aman dan sepi. Hingga akhirnya, pada pukul 4.30, saat mereka melintasi Jalan Nusantara di kawasan Cimanggis Depok, Haris merasa itu adalah waktu yang tepat. Saat mobil berhenti dari bangku belakang, Haris langsung menikam Pak Sony dengan sangkur yang ia bawa. Tusukan mengarah ke leher, dada, dan perut. Total ada 18 tikaman. Setelah itu, Haris buru-buru keluar dan hendak pindah ke kursi pengemudi untuk kabur dengan mobil korban.
Namun Pak Sony yang masih hidup meski terluka parah berhasil mengunci pintu dari dalam dan membunyikan klakson panjang untuk menarik perhatian warga. Haris panik dan berusaha masuk, tapi dia gagal. Ia akhirnya melarikan diri. Namun dalam pelariannya, Haris sadar bahwa ia meninggalkan tas ranselnya di dalam mobil yang berisi dompet, KTP, dan KTA sebagai anggota polisi. Sadar identitasnya sudah terbongkar, Haris sempat kembali ke mobil, berharap bisa mengambil tasnya. Tapi Pak Sony tetap mengunci pintu rapat-rapat. Akhirnya, Haris pun kembali melarikan diri. Dengan pakaian penuh cairan merah, Haris sempat bersembunyi di masjid dekat markas Brimob Kelapa II untuk membersihkan diri. Ia lalu melanjutkan pelarian dengan naik angkot. Sementara itu, Pak Sony yang dalam kondisi sekarat terus membunyikan klakson hingga akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya di balik kemudi. Warga yang curiga dengan suara klakson yang tak berhenti akhirnya mendekat dan terkejut saat melihat tubuh Pak Sony dipenuhi darah di balik kaca mobil. Mereka lalu memanggil polisi untuk datang ke TKP. Setelah mobil dibuka paksa, tubuh Pak Sony langsung dievakuasi ke RS Bayangkara. Dan dari hasil otopsi menyatakan korban meninggal akibat 18 tikaman dan kehabisan darah. Di dalam mobil, polisi menemukan tas Haris beserta identitas lengkapnya. Tak butuh waktu lama, keberadaan Haris dilacak. Ternyata ia bersembunyi di rumah pamannya di Jakarta. Di sana, Haris mengaku kepada pamannya bahwa ia telah membunuh seseorang. Sang paman yang kecewa langsung menghubungi pihak kepolisian dan juga Densus 88. Haris pun dijemput oleh tim Densus 88 dan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Dalam pemeriksaan, Haris mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku nekat menghabisi korban demi menebus uang 90 juta milik kakaknya yang telah ia habiskan untuk berjudi. Setelah melalui proses penyelidikan, pada 25 September 2023, Haris menjalani sidang di Pengadilan Negeri Depok. Ia divonis penjara seumur hidup karena terbukti melanggar pasal 339 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan pemberatan. Karena Haris, seorang anggota polisi yang seharusnya melindungi justru menjadi pelaku kejahatan. Upaya banding yang diajukan kuasa hukumnya ditolak. Haris tetap harus menjalani hukuman penjara seumur hidup. Keluarga Pak Sony sangat berduka, apalagi kejadian ini menimpa beliau saat sedang mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. PT Gojek Indonesia pun turut berduka dan kehilangan salah satu driver mereka. Dan jasad Pak Sony dimakamkan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Jadi, itulah peristiwa naas yang menimpa Pak Sony. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Tuhan. Dan semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya.